Oh jamaah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung hari ini. Kita masih sedang membahas dalam tema berbagi nggak bikin rugi kok. Nah gimana nih Ustadz Syam? Siapa nih sahabat yang rela berbagi dengan harta yang banyak dengan orang yang membutuhkan Ustadz? Hampir Dan semuanya. bagaimana dengan kisahnya? Silakan. Masya Allah. Jadi kalau ditanyakan siapa sahabat, hampir semuanya. Hampir Kenapa? semuanya. Karena sahabat itu ciri khasnya sami'na wa ata'na. Turun ayat langsung amalkan. Turun Dengar ayat tak. langsung amalkan. Bahkan para tabi'ut tabi'in mengatakan pernah bertanya kepada para sahabat yang masih sempat bersama dengan baginda Nabi SAW. Lalu lahirlah para tabi'in ini cucu-cucunya. Dia tanya kepada kakeknya, kakek kenapa kalian para sahabat itu lambat banget ngafal Qur'annya? Kami nih sebentar aja kami lihat Qur'an, kami udah hafal itu Al-Qur'an. Apa jawaban daripada sahabat? Kata sahabat, karena kalau kami dulu itu, kami tidak melanjutkan hafalan kami sebelum kami amalkan dulu. Subhanallah. Jadi kami bukan lambat menghafalnya, tapi kami setelah kami amalkan baru kami lanjut ke ayat selanjutnya. Masya Allah, tabarakallah. Inilah ciri khasnya para sahabat, sami'na wa ata'na. Kita ambil beberapa kisah saja, termasuk diantaranya seorang Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah Al-Ansari turun ayat. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Engkau tidak akan pernah mencapai kebahagiaan sebelum engkau menafkahkan, menginfakkan, mengeluarkan, mensedekahkan apa yang engkau cintai. Lalu terdengar ayat ini di telinga Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah Al-Ansari penasaran dengan maksud ayat ini. Datang kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa maksudnya ayat ini? Engkau tidak akan bahagia, engkau tidak akan sempurna kebahagiaanmu sebelum engkau memberikan apa yang engkau cintai. Dijelaskan sama Nabi SAW. Maka sedekah yang bagus itu adalah sedekah dengan yang kita cintai. Pulang Abu Talhah Al-Ansari, langsung dia katakan, harta yang paling saya cintai adalah kebun kurma yang ada di dekat Masjid Nabawi ini, maka seluruhnya akan saya sedekahkan. Seluruhnya daripada kebun kurmanya itu disedekahkan. Bahkan kebun kurma ini dalam riwayat adalah tempat Nabi senang untuk beristirahat di sana, minum dari air yang ada di mata air daripada kebun kurma tersebut. Kalau mungkin sekarang kita datang ke Masjid Nabawi, itu berada di bawah kubah-kubah kecil yang 5 biji itu di dekat kubah hijau, itu adalah letak daripada kebun kurmanya Abu Talhah Al-Ansari dahulu. Subhanallah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sahabat Abu Dahdah radhiyallahu anhu warḍah. Suatu ketika ada tetangga yang bersengketa nih. Tetangga yang satu ini dia mau memperluas atau membuat pengamanan di rumahnya dengan membuat pagar. Sayangnya tetangganya punya pohon kurma yang ternyata menghalangi untuk membangun tadi. Maka mereka berdua datang kepada baginda Nabi SAW, si tetangga nih. Lalu ketika sampai kepada baginda Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan kepada orang yang punya pohon kurma, sedekahkanlah pohon kurmamu itu. Kalau kau sedekahkan pohon kurmamu itu, maka Allah akan ganti dengan kebun kurma yang ada di surga. Maka apa kata orang tersebut? Saya tidak ridho ya Rasulullah, saya tetap mau kurma tersebut punya saya, punya sebatang ini aja. Lalu ternyata pada saat itu ada Abu Dahdah yang mendengar. Abu Dahdah bertanya, ya Rasulullah, benarkah akan digantikan dengan kebun kurma yang ada di surga? Kata Rasulullah, betul. Kata Abu Dahdah, kalau begitu ya Rasulullah, saya meminta kepada orang yang bersengketa tadi, maukah engkau aku beli saja ini satu batang pohon kurmamu ini? Kata tetangga tadi, untuk apa? Kau beli dengan apa? Saya beli dengan kebun kurmaku. Berapa isi kebun kurmamu? 600 pohon kurma. Saya tukar dengan satu pohon kurmamu supaya engkau bisa sedekahkan kepada tetanggamu. Subhanallah, 600 pohon kurmanya Abu Dahdah dia sedekahkan kepada dia pakai untuk membeli satu pohon kurma yang ternyata dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pulanglah Abu Dahdah ke kebunnya. Ternyata di dalamnya ada anaknya sedang pungutin biji-biji kurma, dia pungutin, dia bersihkan kurma tersebut. Ada istrinya di sana. Lalu Abu Dahdah mengatakan, "Wahai istriku, ayo keluar dari sini, kebun kurma ini bukan milik kita lagi." Kata istrinya, "Lalu kau kemanakan kebun kurma harta kita ini?" Kata Abu Dahdah, "Saya sudah
lanjutkan untuk menjadi kebun kurma di surga. Maka Ummu Dahdah mengatakan itu adalah yang terbaik. Kebun kurma di surga lebih baik daripada kebun kurma di dunia. Anaknya diambil, disuruh keluarkan daripada apa yang hampir digigitnya, dikeluarkan daripada Abu Dahdah. Keluarkan itu nak, itu bukan milik kita lagi, bukan hak kita lagi, punya kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, mereka bersedekah dengan penuh kecintaan karena berharap balasannya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, bukan balasan Allah di dunia yang menguatkan mereka karena dekatnya hubungannya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita ingin menjadi orang yang ahli sedekah, maka kuatkan hubungan kita dengan Nabi SAW, kuatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ridha dalam bersedekah, ridha dalam berinfak. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengikuti para sahabat. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Nah, Bib, seperti yang Ustaz Syam bilang, kalau kita bersedekah banyak-banyak, bahkan nggak ada batasannya, pasti Allah bakal ganti nanti di akhirat. Betul. Terus juga bersedekah nggak bakal rugi kok gitu kan ya, Bib ya. Nah, seperti judul kita kan Ustaz. Terus bagaimana jika ada orang yang bersedekah tapi mengharapkan imbalan dan tidak sesuai dengan ekspektasi imbalannya? Itu seperti apa Bib hukumnya? Silakan. Ya, akhir. Afwan Kurian, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita sering dengar bahwasanya sedekah tadfaul bala, sedekah lil umri, sedekah khairan katsiran, wa sedekah rizqan wasi'atan mubarakah dan lain sebagainya. Sedekah itu mencegah bala, wabah, musibah, memperluas rizki, memperbanyak rizki. Sebagaimana Allah berfirman, masal ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, dijelaskan sampai akhir ayat, diganti sampai 700 kali lipat sama Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ikhlas betul-betul karena Allah. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah SAW begitu ikhlas mengamalkan daripada setiap apa yang telah dikeluarkan oleh Rasulullah, entah ayat Al-Quran, firman Allah, entah hadisnya Rasulullah SAW, dijalankan dengan sami'na wa ta'ana. Dia dengar, dia taati, dia jalankan. Bukan dengar, dia masuk kuping kanan, kuping kiri, selesai. Bukan. Tapi dengar, taati, jalankan, kerjakan. Langsung segera. Itu mereka, para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita, banyak diantara kita, yang sudah sodakoh, ya kan? Itu kemarin saya ngasih. Kalau bukan saya ngasih, nggak bakalan bisa makan tuh orang. Kalau bukan saya ngasih, nggak akan jadi tuh masjid. Kalau bukan saya ngasih, nggak akan jadi tuh tempatnya Ustadz Maulana. Bukan kayak gitu. Ini adalah sodakoh yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Nah, di sinilah dijelaskan bahwasanya mereka menghilangkan pahala mereka. Mereka menghilangkan pahala sedekah mereka. Mereka menyebut-nyebut namanya. Mereka menyebut-nyebut daripada apa yang dia berikan. Dia menyebut-nyebut daripada batunya, pasirnya, semennya, duitnya, apalagi lampunya atau apapun yang disebutin. Itu dari saya, ya kan? Sampai akhirnya menyakiti perasaan orang tersebut. Menyakiti perasaan orang yang nerimanya. Tersinggung, sakit hati. Kamu udah saya kasih kemarin 1 miliar ya Ustadz Maulana ya. Tambah ya kan? dong. Oh, tambah. Bisa kan kayak gitu. Udah dikemanain aja itu, ya kan? Jangan sampai kurang duitnya atau apapun lah. Akhirnya apa? Membuat orang itu sakit hati. Atau dia mempunyai tujuan, dia pamer, dia ria, ya kan? Ini tuh dari saya ya kan? Tulis nama saya yang paling gede di situ. Tapi tujuannya buat pamer, bukan tujuannya untuk memancing orang lain. Kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia bilang apa? Saya serahkan semuanya kepada Rasulullah, semua milik saya. Tujuannya apa? Memancing sahabat-sahabat yang lain juga. Agar apa? Agar mereka bersedekah. Karena apa? Karena perlu ada pancingan. Yang namanya sedekah, kita kalau di kampung, ya kan? Namanya kampung kalau lagi nongkrong, dia mau sedekah nih, mau bersihin ini, atau mau sedekah, mau karpet musola atau masjid dan lain sebagainya. Udah, saya kasih 2 juta. Ya kan? Ntar ada yang ikut lagi, saya 1 juta, memancing. Ya kan? Iya. Ada niat. Itulah yang dikatakan innamal a'malu binniyah. Niat itu tergantung pada apa yang diniatkan dalam hatinya. Dengan keinginannya. Hanya Allah yang mengetahui hati kita. Kalau kita niat untuk pamer, untuk sombong, maka nggak ada pahalanya. Habis, selesai. Tapi kalau kita niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dapat pahalanya. Kalau niat kita akan memancing orang-orang yang lain agar ikut sedekah, pahala kita double. Kita keluarkan dapat pahala. Orang yang ngasih ini semua, dia ngasih misalkan sampai 10 juta atau 20 juta, kita dapat pahala mereka juga. Karena apa? Niat untuk memancing. Makanya semua yang tahu niat kita ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Kita nggak bisa bohongin Allah. Kita nggak bisa lari dari Allah. Kita nggak bisa
nipu Allah. Karena apa? Allah Tuhan kita mengetahui daripada hati dan pikiran kita. Karena Allah sami'un basirun. Allah dengar, Allah melihat daripada setiap perbuatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekah dengan niat ikhlas kepada Allah. Sedekah contoh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tangan kanan memberi, tangan kiri enggak tahu. Ini sedekah terbaik. Dan salah satu sedekah terbaik juga seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dia keluarkan niat memancing yang lain agar memberikan sedekahnya. Dan juga sebagaimana dijelaskan bahwasanya sedekah akan mendapatkan apa? Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, Masya kebun yang luas di dalam surganya Allah. Masya Allah. Berarti kita memancing, itu misalnya kita mungkin bersedekah tapi melalui vlog, Instagram, tapi itu sebenarnya untuk memancing Siar. Betul. memancing ya bersiar untuk pada umat-umat kita sesama untuk mengajak bisa juga nih membantu ke sini. Berarti itu boleh ya? Ustaz? Boleh. Allah tidak melihat tangan kalian ngetik, nggak ngelihat vlog kalian, tapi Allah lihat hati kalian niatnya. Niatnya untuk berbagi bahwa kalian juga bisa loh seperti ini gitu. Nah, itu betul Bib. niatnya, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Bib. Nah Ustadz Maulana, sesuai judul kita nih, berbagi nggak bikin rugi. Setelah di dunia nggak akan rugi, kan juga pasti nggak akan rugi dong orang yang berbagi untuk di akhirat nanti. Terus kalau misalnya boleh tahu nih, jamaah juga pengen tahu nih di rumah, apa aja sih balasan dari Allah untuk orang yang ikhlas berbagi di dunia? Oke, Ustadz. siap. Silakan. Makasih banyak izin Habib dan Tafadhol. Sasam. Kepada semua yang suka berbagi, ajarakallahu bima ataitu, ajarakallahu bima abaqaitu, ajarakallahu laka tahurra. Semoga atas apapun yang dikeluarkan Allah berikan pahala dan yang tertinggal Amin. berikan Amin, ya Allah. keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Ingat, sedekah itu lebih cepat daripada doa. Takdir tarik menarik dengan doa. Tapi ada orang lebih cepat sampainya daripada orang berdoa. Apa itu? Ketika dia bersedekah. Nah, kali ini pertanyaan dari Mas Rian. Masya Allah, tabarakallah, pertanyaan bagus banget. Apa yang diperoleh oleh orang-orang nanti dari kemudian orang yang suka bersedekah? Tasaddaku fa inna sadaqaku bikakum minan nar. Ketika kita bersedekah akan menjauhkan dari apinya neraka. Bahkan sedekah itu tolak bala. Bahkan sedekah itu adalah mohon izin tanpa menggurui. Ini mendekatkan kita kepada manusia. Ya, menjauhkan kemurkaan. Kalau orang mau marah kalau sudah bersedekah aman itu. Aman itu. Mohon maaf tanpa menggurui. Sedekah itu mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada manusia, menjauhkan kita daripada neraka. Inilah hebatnya ketika kita bersedekah. Lalu apalagi keistimewaannya orang bersedekah? Ingat, ketika bersedekah itu bisa saja mengalir pahalanya terus menerus. Karena kenapa? Yang disedekahin adalah sedekah jariah. Contoh, dia dia bangun masjid. Berapa orang salat di situ dapat terus dia pahalanya. Mungkin umurnya tidak panjang, tapi karena ada masjid, maka mengalir terus pahalanya. Bikin sekolah, bikin pesantren, nyumbang wakafkan Quran. Itu luar biasa, mengalir terus pahalanya. Itu luar biasa. Berapa orang baca itu segitu pahalanya. Makanya banyak jamaah nyumbang Quran di Masjidil Haram. Banyak orang nyumbang di mana? Oh, kasih makan orang miskin, kasih makan orang saleh. Itu kan pahalanya luar biasa. Nah, yang hebat lagi, ketika kita bersedekah akan dipanggil oleh Allah. Akan dipanggil oleh Allah. Inilah yang pernah kasih aku baju. Hah? Ini yang pernah kasih aku makan. Kapan saya kasih makan Allah, kasih baju Allah? Ketika hambaku engkau belikan baju, ketika hambaku engkau kasih makan, sama saja engkau kasih makan aku. Itu luar biasanya kan? Masya Allah, tabarakallah. Inilah menariknya, hebatnya kalau kita bersedekah. Oh, ketika kita bersedekah, luar biasanya karena sedekah ini mendatangkan keberkahan, pahala yang berlipat ganda. Bahkan tadi sudah dijelaskan oleh Habib adalah mendapatkan sampai 700 kali lipat. Nah, cuman dalam hal ini kita harus camkan ketika kita bersedekah jangan niatkan itu semua. Udahlah karena Allah aja. Udah karena takutnya nanti kita berharap bukan kepada Allah tapi berharap kepada pahala. Nah, jangan juga. Ini gak tanda kutipnya ya. Pokoknya kita ibadah aja, bersedekah aja. Udah. Dan yang alhamdulillah dengerin. Orang yang bersedekah itu cepat masuk surga. Masya Allah. Cepat masuk surga. Kenapa bisa Ustadz? Nanti kan proses perjalanan kita. Mati, kuburan, kebangkitan pada masa timbangan, pembagian catatan amal. Titian siratal mustaqim. Setelah melewati titian siratal mustaqim, manusia akan lewat masuk ke dalam surga. Tapi sebelum masuk, mandi dulu di sungai Al-Kausar. Ketika mandi di sungai Al-Kausar,
Maka tadi maaf ya, rambutnya panjang, bulu-bulunya panjang, semua yang pernah ada di dunia dikembalikan lagi. Lalu ketika dia mandi di Sungai Al-Kausar, karena dikatakan nanti orang tidak pakai baju. Kata Ummul Mukminin Aisyah, malu dong? Tidak, karena rambutnya akan dipanjangkan. Jadi menutupi auratnya semuanya. Dan ketika dia mandi di Sungai Al-Kausar, maka berubahlah jadi rapi. Cuma tidak pakai baju. Maka aduh malu-malu. Maka keluarlah daun-daunnya surga. Daun-daun segar Itulah hijau. yang berubah jadi baju. Wow, Masya Allah. Kalau orang suka bersedekah, nanti. Jadi kata daun-daun itu, nanti aja ya. Jadi jangan jadi pernah menunda-nunda daunnya sedekah. nggak turun-turun gitu ya Ustaz ya? Daunnya nggak turun-turun karena nanti aja Jadi sedekah nanti. orang yang suka bersedekah, cepat bersedekah, langsung masuk surga juga. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Ini ilmu banget nih buat jamaah di rumah Itu nih. hadiah-hadiah bahwa- nih buat orang yang suka bersedekah. Iya, benar. Jangan tunda-tunda sedekah. Iya, jadi kalau mau dapat Kalau daun nggak pakai nanti. baju gitu. Takutnya telat. Nggak pikir mungkin pakai basahan aja kali gitu. Telat. Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana. Baiklah jamaah di rumah pasti udah nggak sabar nih menunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita di sini. Nah makanya sekarang langsung masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, pertanyaan pertama dari Instagram @rizkaputri istri TK. Nah, siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Syam. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya, bagaimana jika saya memberi bantuan, ternyata bantuan yang diberikan berasal dari hasil temuan di jalan atau kejahatan? Apa pemberiannya mendapat pahala atau dosa karena ditemukan nggak sengaja? Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bolehkah bersedekah dengan uang temuan? Jawabannya bagus dan boleh. Tapi syaratnya ketika orangnya datang mencarinya, Anda yang memasukkan ke kotak amal tadi mesti menggantinya. Karena tidak ada paksaan dalam ibadah, ya. Jadi wajib diganti. Jadi kalau misalnya dapat barang temuan, hukum barang temuan dulu nih. Kalau barangnya barang biasa, misalnya pulpen gitu ya, diumumkan dulu di tempat tersebut. Pulpen siapa nih? Pulpen siapa nih? Ya kira-kira udah cukup lah mengumumkannya. Nggak ada juga yang mengaku, boleh Anda gunakan. Kalau barangnya barang yang kecil. Kenapa? Karena diminta ganti pun gampang untuk menggantinya. Tapi kalau barang yang besar, bernilai jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta, jangan aji mumpung. Mumpung ketemu nih rezeki anak soleh lagi. Ya kan, rezeki anak soleh. Ini nak, diajarkan lagi anak-anaknya. Wah jangan sampai kita ngajarin anak-anak kita mendapatkan sesuatu yang ternyata bukan haknya. Ya, maka itu wajib diumumkan selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun tersebut, setiap bulan kita umumkan, setiap hari di minggu pertama setiap hari. Minggu kedua tiap minggu aja, ya tiap pekan. Lalu tiap bulan, awal bulan diumumkan lagi sampai hari raya, sampai datang lebaran diumumkan lagi. Subhanallah. Kalau tidak ada yang datang mengakuinya, boleh Anda manfaatkan. Tapi suatu ketika, misal 20 tahun kemudian ada yang datang mengakui, maka wajib untuk menggantinya pula. Jadi kalau bersedekah dengan barang temuan boleh dan bagus, tapi itu tetap hitungannya bukan sedekahnya orang itu, tapi itu adalah sedekah dari Anda. Jadi kalau orang itu datang mengakui barang temuan tadi, ini barang saya Pak, yang ketinggalan, buktinya ini segala macam, ini handphone saya tadi itu, atau misalnya dapat kunci mobil, nemu mobil nih, langsung disedekahkan mobilnya, ya kan? Diajakin sedekah mobil supaya diganti mobil yang lebih bagus, disedekahkan mobilnya, mobil orang pula kan? Ada yang mengaku mobil saya itu Pak, maka wajib Anda menggantinya karena itu bukan punya Anda. Allah Ta'ala alam. Mohon izin Habib Ustadz Maulana, Tekurian, ada yang nungguin saya itu Mas Mikdad. Tapi kasih oleh-oleh. Insya Allah ada info bermanfaat untuk seluruh jamaah. Tabe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pas banget nih ada Ustadz Syam. Masya Allah, tabarakallah. Mikdad bawa empe-empe ya? Bukan Ustadz Syam, ini tuh namanya otak-otak Singapura kuah cuko ala cedea yang terbuat dari ikan olahan bermutu. Udah gitu, cedea praktis dan enak pastinya. Cara bikinnya juga gampang loh. Bisa digoreng, bisa dipanggang, ditumis, direbus, dan dikukus juga bisa loh. Pokoknya cocok banget deh untuk dikreasikan jadi berbagai menu. Masa sih nggak percaya? Aku pengen cobain dulu dong. Ayo kita cobain bareng-bareng. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah, tabarakallah, nikmatnya. Rasa ikannya bener berasa banget dan gampang dikreasiin jadi makanan apa aja. Iya dong Ustadz Syam. Selain enak dan bikin nagih, otak-otak Singapura kuah cuko ala Cedea ini higienis dan halal. Dibuatnya juga dengan teknologi Jepang loh. Terus semuanya mengandung protein ikan yang baik untuk meningkatkan stamina tubuh. Pokoknya cocok untuk stok makanan di rumah. Wah, Cedea cocok sekali untuk jadi menu andalan aku di rumah. Pokoknya pulang syuting nih, aku mau mampir ke supermarket buat beli Cedea yang banyak. Cedea, ikan olahan bermutu. Alhamdulillah. Oh ya jamaah, jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada lagi segmen Tanya Dong Ustadz. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Habisin yuk. Ayo habisin. Bismillah. Enak banget nih. Enak banget nih, Masya Allah. Subhanallah.